Setiap hari, manusia dapat bergerak sekehendak hatinya. Bahkan, sejak janin di dalam kandungan pun sudah melakukan gerakan-gerakan. Mengapa demikian? Kita dapat bergerak karena kita mempunyai otot. Tulang-tulang kita, yang merupakan alat gerak pasif, dapat berfungsi sebagai alat gerak karena kita mempunyai otot. Tentunya kalian juga pernah melakukan permainan seperti ini. Pada saat ini, kita juga menggunakan otot-otot lengan kita. Selain itu, otot-otot kita gunakan untuk berjalan, berlari, mengangkat benda, juga saat bayi ini tersenyum. Di samping itu, otot-otot juga bekerja dalam tubuh kita, yang mungkin tidak kita sadari. Otot memompa darah ke seluruh tubuh. Otot-otot juga menolong kita pada waktu kita menggigit, mengunyah, dan menelan makanan. Bahkan, otot-otot juga membantu proses pencernaan makanan pada tubuh kita, yaitu gerakan usus yang khas yang disebut gerak peristalsis, atau gerakan memeras-meras untuk mendorong makanan. Nah, tentunya kalian ingin mengetahui apakah sebenarnya otot itu. Coba kalian perhatikan sepotong daging yang dijual di pasar ini. Otot dalam bahasa sehari-hari orang menyebutnya daging. Mengapa demikian? Karena daging adalah kumpulan serabut-serabut otot. Sedangkan serabut-serabut otot pada dasarnya merupakan kumpulan sel-sel otot. Otot merupakan suatu jaringan, dan jaringan itu sendiri adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Otot-otot yang ada pada tubuh manusia jumlahnya lebih dari 600 otot. Sedangkan berat otot keseluruhannya lebih kurang 40% dari berat badan kita masing-masing. Pada tubuh kita terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Masing-masing otot memiliki sel-sel yang berlainan. Bila dilihat di bawah mikroskop, sel-sel otot polos berbentuk gelendong, kedua ujungnya meruncing, dan bagian tengah agak membesar. Sel-sel otot polos hanya mempunyai sebuah inti. Otot lurik berbeda dengan otot polos, karena otot lurik atau otot serat lintang, sel-selnya berinti banyak. Bila dilihat di bawah mikroskop, sel-sel otot lurik bersatu, membentuk serabut otot yang panjang-panjang. Pada otot lurik terdapat bagian suram atau gelap dan bagian bening atau terang yang letaknya berselang-seling sehingga terlihat seperti kain lurik. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini merupakan satu-satunya otot tubuh yang mempunyai otot istimewa. Dikatakan istimewa karena sel-selnya merupakan otot lurik, tetapi kerjanya seperti otot polos atau otot tak sadar. Sel-sel otot jantung bergabung membentuk serabut-serabut yang menyerupai otot lurik yang bercabang-cabang. Denyutan jantung kita tidak dipengaruhi oleh kehendak kita.
Otot jantung berkontraksi dan kemudian mengendur secara cepat dan terus-menerus secara otomatis sepanjang hidup kita. Denyutan jantung yang kita rasakan sebenarnya adalah kontraksi dan istirahat otot jantung kita yang silih berganti. Dengan gerak berirama, ia memompahkan darah ke seluruh tubuh. Dalam keadaan normal, jantung orang dewasa berdenyut 60 sampai dengan 80 kali per menit dan akan berdenyut lebih cepat setelah berlari misalnya. Jantung dapat berdenyut sampai 150 kali per menit. Kita telah mengenal sifat otot jantung yang cara kerjanya menyerupai otot polos, yaitu otot bekerja tanpa dipengaruhi kehendak kita. Sifat otot polos yang lain adalah gerakannya lamban, berirama, dan tidak mudah lelah. Otot-otot polos, seperti halnya otot jantung, tetap bekerja, walaupun kita sedang tidur atau beristirahat. Otot-otot polos terdapat pada dinding-dinding organ tubuh kita sebelah dalam, seperti pada dinding pembuluh darah, dinding kandung kencing, dinding rahim, atau dinding saluran pencernaan. Gerakan-gerakan lambung ketika mengaduk makanan bekerja secara otomatis. Ia tidak akan berhenti bekerja, walaupun kita menginginkan lambung kita berhenti bekerja. Bagaimana dengan otot lurik? Sebaliknya, otot lurik bekerja kalau kita menginginkannya, atau kalau ada perintah dari otak yang disampaikan oleh saraf kita. Teman kita ini menggerakkan tangan atau menggelengkan kepala sesuai kehendaknya. Tulang-tulangnya digerakkan oleh otot lurik tersebut. Selain itu, otot-otot lurik dapat berkontraksi atau bekerja dan mengendur kembali secara cepat. Misalnya gerakan lengan bawah yang secara cepat ini. Otot-otot lengan atasnya berkontraksi, kemudian langsung mengendur kembali secara cepat. Otot-otot lurik adalah otot-otot yang terdapat di seluruh tulang rangka kita. Karena itu, otot lurik disebut juga otot rangka. Ini adalah otot-otot muka, otot-otot leher, otot-otot dada, otot-otot bisep, otot-otot perut, dan otot-otot kaki. Mari kita lihat bagian-bagian atau jaringan otot lurik kita. Otot lurik terdiri dari tendon atau urat otot, perut otot, berkas otot, dan serabut otot. Sekarang bagaimanakah cara kerja otot-otot rangka itu sebenarnya? Kita ketahui bahwa cara kerja otot ada yang secara antagonis dan ada pula yang bekerja secara sinergis. Otot-otot yang bekerja secara antagonis adalah sepasang otot yang bekerja berlawanan. Misalnya, kerja otot pada lengan atas kita. Coba perhatikan gerakan lengan binaragawan yang sedang berlatih ini dan kita lihat fungsi tulang lengan atas, tulang hasta, dan pengumpil kita, juga otot-otot lain yang bekerja hingga kita dapat melakukan gerakan seperti ini. Tulang-tulang kita sebenarnya merupakan alat gerak pasif. Untuk itu, diperlukan otot bisep atau otot bertendon 2 dan otot trisep atau otot bertendon 3 yang dapat menggerakkan lengan bawah kita
saat lengan bawah kita dinaikkan seperti ini. Sebenarnya, saat otot bisep berkontraksi, perut otot menjadi tebal, mengeras, dan memendek. Akibatnya, lengan bawah kita terangkat atau otot bisep membengkokkan suatu sendi hingga tulang lengan bawah kita tertarik. Binaragawan ini meluruskan kembali lengan bawahnya. Berarti, ia harus mengembalikan tulang lengan bawahnya pada kedudukan semula. Untuk itu diperlukan kontraksi otot yang lain, yaitu kontraksi otot trisep kita. Kita perhatikan kembali gerakan-gerakan otot bisep dan trisep ini. Tentunya kalian masih ingat, saat lengan bawah dinaikkan, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot trisep relaksasi atau beristirahat. Nah, begitu juga sebaliknya, saat lengan bawah diturunkan, otot triseplah yang berkontraksi, sedangkan otot bisep relaksasi atau beristirahat. Otot bisep terlihat mengecil saat relaksasi. Memang demikian, otot yang relaksasi mengendur menjadi lebih panjang dan bagian tengahnya mengecil. Sekarang kalian dapat melihat bahwa kedua otot ini bekerja berlawanan atau antagonis, yaitu otot bisep menaikkan lengan bawah kita, sedangkan otot trisep menurunkan lengan bawah kita. Jika kita melihat atau memperhatikan berbagai gerakan tangan kita yang sering kita lakukan sehari-hari, seakan-akan lengan bawah kita hanya pasif mengikuti kerja otot-otot lengan atas kita. Ternyata tidak demikian. Otot-otot pada lengan bawah kita pun turut bekerja. Berbeda dengan otot bisep dan otot trisep pada lengan atas kita yang bekerja berlawanan, otot-otot pada lengan bawah kita bekerja bersama-sama. Artinya, otot-otot ini bekerja secara sinergis. Perhatikanlah gerak lengan bawah ini. Otot-otot menggerakkan tulang lengan bawah ini. Otot-otot tersebut disebut otot-otot pronator. Kedua otot ini bekerja sama menggerakkan lengan bawah memutar, sehingga telapak tangan dapat menelungkup atau menengadah. Otot-otot pronator tersebut berkontraksi dan relaksasi bersama-sama. Tetapi, tentunya kalian mengetahui, otot-otot tersebut tidak dapat berkontraksi terus-menerus, juga seluruh otot kita. Tadi sudah kita kenal adalah otot bisep, kemudian otot trisep, kemudian otot berkontraksi. Jadi kamu sudah tahu otot berkontraksi adalah otot yang sedang bekerja. Nah, untuk membuktikan, marilah. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama membuktikannya. Nah, silakan.
Coba kalian lakukan seperti apa yang dilakukan teman-teman kita ini. Angkatlah sebuah benda yang agak berat. Pada saat itu, otot bisep kalian sedang berkontraksi. Berapa lama kalian dapat menahan benda tersebut? Tentunya kalian sudah mulai gemetar, karena otot bisep kalian mengalami kelelahan dan membutuhkan saat istirahat untuk mengembalikan kesegaran otot-otot kalian. Nah, setelah benda-benda kita letakkan kembali atau lengan diluruskan kembali, barulah kita merasa lebih segar dan bisa mengangkat benda kembali. Nah, untuk membuktikan bunyi denyut jantung, saya panggil teman kamu. Ya, Asep maju. Nah, kalian juga dapat lakukan dengan cara yang sama. Keras. Sekarang cobalah dengarkan denyut jantung salah seorang teman kalian dan lakukanlah bergantian. Bagaimana bunyinya? Dari detak jantung tersebut, kalian dapat membuktikan bahwa otot jantung adalah otot yang bekerja dengan irama yang teratur, berkontraksi, dan relaksasi secara otomatis. Ia tidak akan berhenti bekerja sepanjang hidup kita, bukan? Bisa lihat temannya seperti ini. Menit. Silakan yang lainnya. Bagaimana bunyinya? Suaranya gimana? Selain itu, cobalah kalian hitung berapa kali dalam 1 menit jantung kalian berdenyut dan catatlah. Kalian dapat mengetahui rata-rata berapa kali per menit jantung kalian berdenyut pada usia remaja atau normal tidaknya kecepatan denyut jantung kalian. Ya, mulai. Ya. Dikit lagi. Iya. Berapa? 90, Pak. Ya, bagus. Yang lainnya gantian. Nah, untuk kesegaran tubuh dan pikiran kita, berolahragalah secara teratur dan benar. Olahraga yang teratur menyebabkan otot-otot bertambah kuat, dan otot yang baik adalah otot yang dinamis.